caranya untuk membuat prioritas apa yang penting untuk aku, apa yang harus aku kerjakan terlebih dahulu, baru aku bisa membantu orang lain. Aku juga belajar untuk mengenal diri aku, dan aku juga belajar membuat boundaries. Ngobrol dan cerita di Anyaman Jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, aku Lana, teman manusia asa. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini, aku akan bercerita sulitnya hidup menjadi people pleaser. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify. Serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan Jumat. Menjadi seseorang yang serba nggak enakan alias people pleaser demi selalu menyenangkan orang lain, tentu ya lama-kelamaan akan bikin capek diri sendiri sih. Bahkan setiap keputusan biasanya dibuat berdasarkan bagaimana orang lain akan bereaksi atau justru apa yang diharapkan orang lain terhadap diri kamu. Namun, sifat ini bukanlah kebiasaan yang baik loh, dan mungkin membawa dampak buruk dalam kehidupan sosial kamu. Lalu bagaimana ya cara berhenti menjadi seseorang people pleaser? Aku punya pengalaman ketika aku pernah terjebak menjadi people pleaser. Saat itu aku masih menjadi mahasiswa aktif dan masih senang mengikuti berbagai kegiatan. Ketika aku berada dalam organisasi, aku menjalankannya dengan sepenuh hati, dengan all out. Aku melakukan semua yang mereka suruh. Ya, ketika mereka minta bantuan, pasti aku bantu. Aku merasa sangat gak enak untuk menolak. Aku merasa ketika aku menolak, mereka akan marah, mereka akan sebel karena gak aku bantu, atau bahkan nanti ketika aku minta bantuan ke mereka, mereka malah gak mau bantuin balik. Dan masih banyak lagi pikiran-pikiran atau overthinking yang menghantui aku untuk akhirnya, ya udah deh, aku bantuin, ya udah deh, terima aja yang apa mereka suruh. Seperti itu akhirnya. Selain itu, aku juga selalu mengalah dalam memutuskan sesuatu demi untuk orang lain itu fine, demi untuk orang lain itu nyaman. Yang padahal, kadang apa yang mereka pilih itu membuat aku gak nyaman. Singkat cerita, saat perjalanan pulang sambil menunggu kereta KRL, aku diam dan mikir sendiri gitu. Tiba-tiba terpikirkan, kok aku mau ya bantuin mereka, tapi yang aku bantuin tuh malah diem aja loh. Kok aku mau ya capek sendirian, padahal yang lainnya bisa aja mereka main, bisa aja mereka asik ngobrol, aku kerja sendiri. Dan aku mikir lagi, kok aku sendiri ya yang membuat diri aku jadi gak nyaman. Mulai kepikiran, dan aku akhirnya mulai sadar, kok aku mau ya disuruh-suruh sama mereka? Kenapa ya kok aku gak bisa nolak? Kok aku mau ya ngikutin mereka terus? Kenapa? Dan muncullah pertanyaan-pertanyaan itu. Karena perasaan gak enakan ini, jadi aku mikir dan mulai sadar, loh ini tuh bukan diri aku loh yang sebetulnya. Aku gak nyaman berada di sini gitu. Aku harus apa? Aku sendiri mikir seperti itu. Gimana caranya supaya aku bisa keluar dari area people pleaser ini? Akhirnya aku coba untuk ngobrol dengan mentor atau konselor, dan menurut aku itu sangat membantu. Aku belajar caranya untuk membuat prioritas apa yang penting untuk aku, apa yang harus aku kerjakan terlebih dahulu, baru aku bisa membantu orang lain. Aku juga belajar untuk mengenal diri aku, mengenal kelebihan dan kelemahan diri aku untuk bisa menjadi patokan bahwa apa yang mereka suruh bisa nggak nih untuk aku kerjakan, mampu nggak untuk aku lakukan. Dan aku juga belajar membuat boundaries atau batasan diri aku, dimana aku bisa membantu, dimana aku tidak bisa membantu, dimana aku nyaman, dimana aku tidak nyaman. Aku membuat batasan itu. Setelah itu aku coba terapkan dalam diri aku, and well, I know myself, karena aku bertanggung jawab atas diri aku sendiri. Aku melakukan hal yang membuat aku nyaman, dan aku membantu orang lain ketika aku mampu, ketika aku bisa, ketika aku sanggup. Bukan
nyaman. Karena aku gak enakan, akhirnya aku bisa untuk berkomunikasi secara asertif, aku bisa menolak, dan aku bisa membuat diri aku menjadi lebih nyaman. Jika kamu belum bisa jadi orang yang berani menolak, saran aku, kamu harus lakukan seperti apa yang aku ceritakan sebelumnya. Kamu bisa mengenal diri kamu dulu, mengenal kelebihan dan kelemahan kamu. Selanjutnya kamu bisa membuat list priority, kerjakan apa yang kamu lakukan dulu, baru membantu orang lain, dan membuat boundaries atau batasan diri, supaya kamu tidak ada lagi rasa gak enakan, gak ada lagi rasa gak nyaman, dan juga belajar untuk berkomunikasi secara asertif. Berani untuk mengomunikasikan apa yang membuat kita gak nyaman, seperti itu. Tujuan aku cerita, karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya supaya lebih baik. Kamu harus semangat ya. Terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan episode Anyaman Jiwa kali ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan aku. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan ya. Kirim saja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio_by_kgmedia dan follow Instagram Manusia Asa di @manusiaasa.id. Saya Lana dari teman Manusia Asa. Ditunggu episode yang lain ya. Udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.